Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini, di mana kita akan membahas cybersecurity, compliance, startups, small business, and everything in between. Nah, di video kali ini aku nggak sendiri, kita bakal ngobrol-ngobrol juga bareng sama, Very. Seperti biasa. oke, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini kita bakal bahas-bahas dan santai-santai aja sih, buat ngenalin kayak, kan banyak dari kalian yang tahu kalau misalkan VH itu base-nya di Belanda. VH itu tuh kebanyakan kliennya either dari US atau dari Europe. Hmm. Nah, mungkin yang nggak banyak orang tahu kalau nggak ngulik tentang hostnya atau siapa yang ngobrol di sini, kalian juga perlu tahu, guys, teman-teman semuanya. Kalau misalkan bapak yang sedang saya ajak ngobrol saat ini itu udah orang Indonesia, benar? Iya, although on paper Nah, slightly different, but ya. ya, jadi karena pada dasarnya si bapak juga dibesarkan dan dilahirkan di Indonesia, jadi otomatis Nggak hanya itu, ya, lahir lahir besar, lahir aha, besar, kuliah, kuliah, bahkan sempat kerja 2 tahun di Indonesia. sempat Dan setiap berkarir kali di Indonesia. dan setiap pulang ke Indonesia pasti jadi dosen tamu juga, pakai bahasa Indonesia juga. Jadi masih fasih lah bahasa Indonesianya. Masih suka nasi dan tempe goreng dan pempek. Kok jadi lapar ya gue? Ya pokoknya gitu deh. Karena kalau udah lama di Belanda suka keju gitu. Kan siapa tahu kan orang tiba-tiba berpikir, wah karena gue sudah di Belanda jadi tiap saat harus makannya roti gitu, pasta. No, gue masih makan nasi. Nah, nah, jadi eh dari situ sebenarnya, jadi kita juga pengen ngasih tahu sebenarnya, meskipun VA itu adalah perusahaan yang dibangun atau established di Belanda dan serve klien di US dan di Europe, tapi itu nggak pernah menutup kemungkinan loh buat teman-teman yang punya bisnis atau punya usaha yang datangnya dari Asia atau mungkin spesifik lagi di Indonesia itu buat memakai jasa dari VA itu sendiri, benar kan? Benar. Dan Nah, bukan hanya pasti ada. masalah karena kita masih bisa ngomong bahasa Indonesia ya, tapi nggak tahu deh. Buat yang udah nonton channel kita beberapa kali, kalau kalian iseng ya masuk ke LinkedIn page-nya kita atau ke websitenya kita, mayoritas yang ngerjain orang Indonesia kok. Jadi kalau kalian mencari Benar, benar, benar. solusi konsultan yang masih bisa dalam bahasa Indonesia, ya ada VH gitu. Memang kita nggak punya PT di Indonesia, PT legal gitu ya. Tapi kita juga ngecharge-nya tetap memikirkan daya beli di Indonesia kok, nggak tiba-tiba kita kasih USD. Maksudnya secara tagihan USD, betul. Tapi angkanya tidak akan sama dengan kalau headquarter di US. Nah, tadi itu padahal baru mau jadi pertanyaan saya tuh kayak, oke, kalau Oh, misalnya ini kan pasti jadi pertanyaan lanjutan dong buat orang. hmm. Oke, kalau ingat, oke, VH emang dari Belanda, tapi gimana soal harganya? Dia bisa bersaing nggak sih sama Ya, konsultan atau service-service lain yang di Indonesia kalau dari mungkin segi harga? mungkin secara general em, buat buat teman-teman supaya tahu aja ya, di VH itu kita pakai prinsip namanya purchasing power parity. Oke, apa itu? Yang artinya simple adalah gini, kita tidak akan mencharge semua negara dengan harga yang sama. Kita Oke. akan jadi dan ini maksudnya kenapa gue mulai dengan itu karena gue cuma mau bilang ini bukan hanya karena Indonesia ya. Maksudnya even kalau kita punya klien di Singapura, di Malaysia, ya kita akan menyesuaikan dengan purchasing power di sana. Jadi ketika kita mencharge angka X di Amerika, itu pasti kita akan charge berbeda kalau kita dapat kliennya di Singapura, di Malaysia, dan juga di Indonesia. Apakah itu sesuatu yang aneh atau boleh nggak itu dilakukan? Sangat boleh dan bukan hal yang aneh. Contohnya, kamu Hmm. langganan Netflix di Indonesia berapa? Iya, Netflix, tapi include sama WiFi sih sebenarnya. Oke, boleh. Sekitar 400 ribuan. 400 ribu tuh kalau di USD kan jadi berapa sekarang? Aduh, kalau USD sekarang, ini kan waktu kita lagi ngomong nih teman-teman, ini lagi rame-ramenya Trump tarif ya by the way. Jadi kurang lebih kalau misalkan dibagi sama yang sekarang, $23.
$23. Udah sama WiFi Yes, itu ya? udah sama wifi. Ya, kalau sama WiFi di Belanda ya 50. Wow. Oke, oke. Atau misalnya gini deh. Oh, itu YouTube Premium. YouTube Premium. Wah, tidak, saya tidak pakai. Ah, tidak pakai. Yang kamu pakai apa? Yang kamu pakai? Microsoft Word. Microsoft Word. Yang Aduh, Microsoft. 365. Aduh, itu juga pakai biaya yang pakai kan menurut saya. Ah, susah salah ya. Oh, mungkin ini deh yang paling Apa? Apa? Spotify mungkin Spotify. Spotify. Boleh Spotify. Berapa tuh? Spotify itu kurang lebih kalau promo di awal, di plus lagi Mhm. promo sebagai seorang mahasiswa. Mhm. Itu kita dapat 3 bulan cuma sekitar 60 ribuan. Berarti kurang lebih 1, 2, 3, 4 sampai 5 dolar. Ya, kalau di Belanda individual plan itu per bulannya 12,99. Hmm, oke, oke, Jadi itu bukan sesuatu yang baru prinsipnya intinya. Dan oke. VH mau mengikuti itu. Dan sama sebenarnya seperti perusahaan consulting yang lain, kalau kamu Hmm, pergi ke PwC, oke. EY, KPMG, ya di Amerika ya dia kan nge-charge-nya beda dong dengan PwC di Jakarta. Oh, ya Gitu. benar. Jadi intinya VH is a global company. We work globally, mostly remotely, but istilah gue adalah we pay locally. Oh, aku mungkin punya istilah yang lebih oke-nya. Jadi kita ngasih service kayak orang Eropa dengan harga kayak orang lokal. In a way. Karena kalau service nggak bisa dibedain. Oh, untuk Indonesia karena harganya murah kita turun nggak bisa. Ya siapa tahu kan mereka mikirnya, oh mungkin karena harganya murah apa nanti dikasihnya yang kayak Enggak, ada. enggak. Jadi nggak ada perbedaan ya. Ini Enggak. untuk clarify dulu, jadi nggak ada perbedaan. Nah, terus pertanyaan berikutnya biasanya orang-orang bakal nanya nih, oke karena VH itu di Belanda, kita tahu VH itu remote. Tapi eh, ada gimana cara VH ngasih servisnya kalau mereka remote? Jadi mostly kita main dengan istilahnya asynchronous communication. Oke. Dalam artian gini, kalau memang diperlukan meeting, ya udah kita meeting. Dan toh juga kita punya tim di Indonesia. Jadi kamu bisa dihandle eh, oleh teman-teman di Indonesia. Ketika perlu eskalasi, bisa dibantu dengan konsultan yang ada di Eropa. Kalau perlu meeting ya kita sesuaikan jamnya. Tapi kalau nggak perlu meeting, kamu cuma perlu pertanyaan dan pengen dapat jawabannya, nggak apa-apa agak nunggu. Ya udah begitu. Ya tadi kalau di Indonesia kan langsung dijawab. Tapi kalau misalnya masih nunggu yang Eropa, kita akan record video. Oh, oke. Jadi kita ngasih jawabannya tuh dalam video. Tapi juga kalau yang pertanyaan-pertanyaan pendek singkat gitu, pakai teks ya kita jawab pakai teks. Cuman kadang-kadang ada pertanyaan yang kayaknya susah deh ini kalau dijelasin pakai teks. Kita eh, apa record video aja gitu. Eh, Next questionsnya pasti orang-orang bakal nanya kayak, oke, kalau gitu boleh nggak PH ceritain atau kasih tahu sedikit deh terkait dengan portofolio klien yang PH milikin untuk let's say yang di Eropa mungkin beberapa, di US beberapa, dan mungkin di Asia kalau ada. Oke. Kalau di Eropa mungkin yang nggak tahu ya rata-rata namanya nggak dikenal di Indonesia. Siapa ya? Taruh. Oh gini aja deh. Gue sebutin namanya, nanti bidangnya apa dan mungkin siapa tahu ada yang tahu gitu ya. Oke, Jadi misalnya contoh portfolionya kita support ASML. Nah, oke, orang mungkin banyak yang nggak tahu tapi dia itu yang bikin mesin printer untuk cetak chip. Nah, kita kan oke. taunya chip itu kan dibuat di TSMC di Taiwan atau Samsung gitu kan. Nah, Ya. mesinnya untuk bikin chip itu yang buat ASML. Oh. Terus klien kita yang lain namanya Bol.com. Bol.com itu kalau teman-teman tahu misalnya di Indonesia ada Tokopedia, kurang lebih kayak Tokopedianya gitu. Bahkan kalau di Belanda sendiri Amazon itu kecil. Yang paling besar Oh. itu Bol justru. Hmm. Terus ya amit-amit gitu ya, kita juga ada klien namanya Genmap, itu biotech company specialized in cancer eh, medicine. Ya, jangan sampai, tapi kalau ada kenalan, saudara
orang tua yang eh, mohon maaf harus melewati fase itu, kemungkinan besar ada salah satu obatnya dari Genmab juga. Oh, oke. Apalagi ya brandnya? Ya Windmoller and Holzer, apa ya jelas ini ya? Oh, pernah dengar Tetra Pak di Indonesia? Jadi kalau buat bikin packaging kayak buat susu, Oh buat ya, apa ya susu-susu kotak gitu, ya sesuatu itu kotak-kotaknya kan itu. selalu ada tulisannya Tetra Pak tuh. Ya, Nah, pernah Windmoller lihat. and Holzer itu yang bikin mesin untuk bikin paknya. Oh, oke. Oke. Gitu. Jadi rata-rata memang masih B2B, jadi nggak banyak yang dikenal di Asia. Paling kita pernah bantuin satu web hosting di Indonesia namanya Keywords. Itu juga karena teman sih. Oh, oke. Oke. Jadi Gitu. eh, dari segi klien di Indonesia pun udah ada sebenarnya kan Sebenarnya sudah ada, portofolionya. cuman ya balik lagi kita belum banyak karena baru tahun ini Hmm. sih kita bilang kita mau fokus di Asia dan Middle East. Oke. Lain berikutnya nih, kayak kan VH di sini juga selain dari segi consulting, mereka kan juga punya servicenya, sorry, aplikasinya sendiri, kita bilang, Hmm, softwarenya sendiri. Nah, kalau dari orang-orang nih, yang mungkin spesifik di Indonesia, bisa nggak ya kalau misalkan dia maunya terpisah? nggak Kayak, bisa. ya udah, oke. Maksudnya beli softwarenya doang gitu. Kebalik sih tadi. Tadi Oh, kayak, oh, gimana? servisnya doang. Jadi kayak, Oh, kita udah punya nih, udah terlanjur beli, terus ya udah boleh nggak ditolongin, atau kayak kita nggak punya apa-apa, semua masih pure kosongan banget, hmm. boleh nggak kalau pakainya manual aja, karena kita nggak ngerti gitu. Oh, ya sebenarnya jawabannya bisa. Mhm. Cuman ada cumannya. Kalau memang kamu belum punya, ya akan sangat kami sarankan untuk pakai software kami juga. Kenapa? Karena itu justru membantu kami untuk bekerja lebih baik dan lebih cepat itu aja. Tapi kalau kamu Oke. sudah punya software lain, apapun itu namanya, kalau kamu sekedar cuman istilahnya butuh, saya butuh konsultan nih, tapi saya nggak butuh yang mahal-mahal, saya cuma butuh nanya beberapa kali doang, ya kita siap kok. Kita juga ada service namanya VCISO gitu, Virtual Chief Information Security Officer. Jadi kayak ada klien di sini VCISO cuman 4 jam sebulan ya udah. Jadi nggak, kalau dulu kan kesannya kalau hire consultant itu harus harus panjang, project yang besar. Kalau VH Mhm. tuh enggak gitu. Kita jual retail, tapi Oke. juga kita nggak bisa gitu. Oh udah tiap kali gue tanya aja PS you go gitu ya. Nggak bisa. Kita paling at minimum 4 jam kreditnya. Oke. Oke. Lebih karena supaya gampang aja administrasinya ya. Kalau tiap jam gitu terus dihitung tuh kayak ribet gitu. Tapi kalau udah kayak udah kayak paket prepaid lah. Paket prepaid Oke. 4 jam kan juga enak ya ngeluarin invoice-nya, bayar terus kemudian dikurangin kan lebih gampang ya administrasinya. Itu aja sih. Baik, baik. Nah, kalau gitu nih, eh berdasarkan hal yang tadi, apa aja sih yang sebenarnya PH itu bisa bantu, terlebih untuk perusahaan-perusahaan, company-company yang ada di Indonesia. Kalau mengingat juga kan di sini mungkin tag-nya nggak semuanya di sana, atau kayak mungkin beberapa regulasinya nggak seketat atau nggak sebanyak di sana. Kira-kira service apa aja sih yang VH tawarin ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia spesifik? Ya nggak jauh-jauh sih dari security and privacy compliance, right? Um, Either kamu mau um, rata-rata mungkin kalau di Indonesia di Asia buat mereka yang butuh sertifikasi kita bisa bantu. Nah, tapi dengan yang benar ya. Jangan berharap ke VH bisa nggak cuma dokumennya doang. No, kita benar-benar pengen kamu implement yang benar. Jadi biasanya kita bantu how to comply with a certain regulation. Dan ini berlaku nggak cuma buat perusahaan kecil ya. Bahkan perusahaan sekelas Telkomsel pun kalau memang butuh istilahnya sama expertise, tapi mohon maaf nggak mau membayar semahal PwC, ada VH. Standarnya juga Eropa gitu.
Tapi yang jelas biasanya sih gitu sih. Kita kita bantu teman-teman untuk implementasi, making sure bahwa security dan privacy program yang ada di company-nya itu memang sesuai dengan punya mereka, dan setiap ada update kita juga pasti bantu. Makanya tadi kan modelnya adalah if you need us, you pay us. If you don't need us, if you can run everything yourself, it's okay. Jadi kita juga nggak akan bilang bahwa oh, eh, kamu harus terus-terusan sama saya gitu. Kalau memang setelah tadi 4 jam, 8 jam, kayaknya kita bisa sendiri nih. Oh, itu lebih baik. Kenapa? Artinya VH bisa membantu perusahaan lain. Karena misinya VH itu sebenarnya dari awal ketika saya bikin perusahaan ini tuh, saya pengen bantu company sebanyak-banyaknya. Oke. Kalau seperti konsultan pada umumnya, saya akan stuck di perusahaan itu selama-lamanya. Betul. Betul, betul. Kalau saya pengennya Betul. sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kerja barengan VH, dan ini sudah banyak sih diakuin banyak orang, kita nggak pernah pelit bagi ilmu. Setuju. Karena tujuannya, kalau kamu udah bisa sendiri tanpa kita, lebih baik. Berarti kan saya bisa bantu yang lain. Nah, oke, oke. Gitu. Tapi kalau kamu mau terus sama VH, ya nggak apa-apa. Cuman maksudnya, no hard feeling aja. Dan balik lagi, kita nggak pelit bagi ilmu sih. Nah, pertanyaan berikutnya, karena PH juga sekarang lagi fokus di Asia sama di MENA. Nah, kira-kira kalau sekarang kan kita lihatnya di negara itu kan banyak orang yang implementnya international standar. Hmm. Kira-kira nih, kalau di negara-negara yang spesifik, PH itu bisa bantu nggak sih untuk regulasi-regulasi tertentu atau kayak regulasi yang berbeda di tiap negaranya? Itu gimana? Apakah kita cuman bantu dari versi yang internasional aja, atau kita juga bisa bantu sampai ke lokal? Nah, itu jawabannya kenapa juga kita butuh si software. Oke, Kalau semua oke. melakukan manual, pusing kita. Jawabannya bisa, karena itu juga salah satu alasan kenapa kita bikin software kita sekarang, kenapa kita uh, sangat bersyukur dengan adanya AI sekarang. Karena setiap negara, and don't ask me why ya, setiap negara tuh pengen punya regulasinya sendiri-sendiri. Make sense. Tapi itu juga artinya bikin pusing buat mereka yang serving klien di negara yang berbeda-beda gitu. Bahkan kalau kamu cuman serving Indonesia, Singapura, Malaysia gitu ya, cuma 3 negara aja, itu tiga-tiganya beda loh requirementnya. Nah, Benar. kalau semua harus dilakukan manual, semua harus dilakukan manual, step by step, ya berarti bayangkan kamu perlu perlu tim seberapa besar. Ya. Dengan platform kita, dengan AI agent yang kita kita train, kita siapin, kita juga specifically membangun si platform ini untuk bisa mengcapture eh, framework-framework atau regulation-regulations yang ada di negara-negara tadi. Dan ini juga salah satu pembeda kita dengan software yang ada. Software yang ada itu fokusnya ke international standard, misalnya ISO 27701, PCI DSS, SOC 2. Tapi di Indonesia, undang-undang PDP berapa banyak? Yang spesifik ada undang-undang PDP-nya. Nggak banyak kan? Kita, oke, kita tanamkan undang-undang PDP. Singapura, mereka punya PDPA. Mereka nggak peduli dengan GDPR. Ya sudah, kita tanamkan PDPA. Mereka punya CSA Essential. Berapa banyak software sekarang di Singapura yang menawarkan CSA Cyber Essentials? Fokusnya tetap di ISO, GDPR. Di Singapura itu yang berlaku PDPA dan CSA. And we do that. Jadi prinsip yang membedakan VH dari yang lain juga, kita tetap ada yang internasional, kayak ISO, SOC 2, PCI DSS, tentunya ada. Tapi kita tuh pengennya tuh membantu local businesses. Karena nggak semua loh orang perlu international certification. Tapi semua itu perlu comply dengan regulasi negaranya masing-masing. Benar, benar. Gitu. Jadi kalau sama kita, dengan catatan, selama memang negara itu sudah kita cover,
kita pasti bisa bantu. Kalau belum ya, kita tinggal bilang oke, it's in our roadmap. Kita akan pelajarin dulu regulasinya seperti apa, terus kita baked in ke platform kita train AI agent kita, dan kita juga train konsultan kita. Having said that, in theory kita bisa bantu semua. Kenapa? Karena setelah malang melintang di dunia ini cukup lama, saya melihat patternnya. Jadi meskipun regulasinya beda-beda, itu bahasanya mirip-mirip. Cuman kadang-kadang pakai istilah yang berbeda. Kadang-kadang juga cuman copy paste dari yang tetangganya, atau ngambil comot nih dari ISO, comot dari NIST, comot dari mana, ya udahlah, comot-comot doang ya. Lama-lama kan mirip ya. Jadi Ya, lama-lama benar. ketebak aja gitu loh. Oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya itu gitu. Dan itulah fungsinya VH, baik itu secara konsultan maupun si platform, supaya kamu nggak usah pusing gitu loh. Oh, tuh saya harus compare dengan tiga nih. Gimana caranya? Ya pilihannya kan satu. Either kamu baca tiga-tiganya, trying to understand tiga-tiganya, or trying to build a team yang bisa benar-benar helping kamu tiga-tiganya, atau kamu kerjasama dengan VH dan kita akan bantu tiga-tiganya. Nah, Gitu. benar, 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 benar. Nah, jadi kalau misalkan dari yang tadi udah dibahas ya teman-teman, jadi teman-teman harusnya sudah bisa cukup paham dan cukup tahu bahwa VH itu bukan perusahaan luar negeri terus yang punyanya orang Indonesia, iya benar. Tapi at the same Iya. time, benar itu benar. Tapi at the same time, uh, sama kita juga pengen kayak bring back to the country, I would say ya. Ya, Apalagi mungkin mungkin bukan bring back to the country lah, tapi istilahnya gini. gimana? VH is a global company. Ya. Mhm, We work globally, mhm. right? But we respect local regulations. Dan tentunya we pay locally juga. Cuman nanti tagihannya ya dalam apa namanya istilahnya? Dalam Euro, USD, currency kurs yang berbeda. currency Ya, yang berbeda gitu kan. Tapi kan cara untuk transfer kan zaman sekarang banyak ya. iya. Itu ya, Gitu. Amin. Kalau memang memang perusahaan kamu cuman nggak bisa, saya harus kirimnya dalam dalam rupiah gitu. Ya nanti kita cari partner di Indonesia yang mau jadi partner apa kita, terus untuk terima dalam rupiah, nanti dia yang ubah ke euro gitu. Accounting kita masih euro. Jadi tetap mereka butuhnya angka euronya berapa gitu. Jadi meskipun invoice-nya dalam Indonesian rupiah, secara accounting tuh ditanya ya euronya berapa Oke, nah, gitu. jadi buat teman-teman yang lagi nonton video ini atau sudah sebenarnya sudah ngikutin VH beberapa lama atau pernah muncul di feed kalian atau di page kalian terkait dengan VH. Jadi kita di sini somehow juga mau kasih klarifikasi bahwa ya VH itu juga bisa bantu company-company di luar dari Europe dan US. Apalagi tadi udah jelasin juga soal biaya yang akan dikeluarkan itu jelas lokal. Jadi nggak ada lagi pertanyaan yang datang kayak, wah kalau misalkan perusahaan Eropa dibayarnya euro nanti terlalu mahal buat perusahaan kita. Enggak, karena kita akan mengikuti pricing yang ada di negara tersebut. Betul. Perlu digarisbawahi juga, kita ada platform yang bisa ngebantu kita buat bekerja jauh lebih baik, lebih efisien juga tentunya, buat ngebantu kalian comply dengan regulasi yang ada atau regulasi yang kalian ingin comply. Nah, di luar daripada itu, kalian bisa cek langsung ke LinkedIn kita di VH, atau kalian bisa masuk ke Instagram di vh.io, atau terus aja nontonin video YouTube kita, atau bahkan kalau misalkan kalian penasaran dan pengen-pengen tanya langsung, kalian bisa komen di comment section di bawah, sebut aja namanya, atau sebut aja topik apa yang kalian pengen kita buat bahas, atau pertanyaan yang pengen kita jawab dari kalian. Sisanya gimana, Mary? Ada pertanyaan atau ada pernyataan yang disampaikan? Ya mungkin satu sih terakhir. Oke. Yang jelas, terutama untuk Indonesia, kita sangat pengen, atau at least saya pribadi ingin sekali eh, melihat sebanyak mungkin perusahaan di Indonesia itu care about security and privacy, right? Saya membangun perusahaan ini
juga ingin berkontribusi kembali ke Indonesia. Dan artinya, kalau untuk mencapai misi itu, kita harus apa namanya, eh, ya bukan berkorban lah ya, tapi intinya gua juga dengar di Indonesia itu salah satu kendala orang untuk compliant itu karena ketidaktahuan. Kalau perlu hire konsultan mahal. Kalian bisa ngobrol sama kita dan kita pastikan harga kita itu pasti di bawah konsultan yang ada. Tapi jangan ngada-ngada ya harganya. Tapi Nanti jangan ada-ada harganya. jangan dibikin-bikin. Nanti bilang-bilang begitu, 15.000 konsultan. Jangan. Gak ada Jangan. konsultan. Tanya aja, tanya aja. Jangan diada-adain harganya. Ya itu yang paling penting ya. Jadi maksudnya kami di VH itu meskipun kita punya branding we are a tech startup, tapi kita mau apa ya? Breakingnya itu bukan tech company, consulting firm sebenarnya. Oke. How can we make expertise itu accessible to the masses? Udah itu doang. Jadi kalau kalian mikir satu VH perusahaan Belanda mahal, tolong pikir lagi, ngobrol sama kita. Kalau cuma kira-kira apa percuma, mendingan ngobrol langsung sama orangnya. Yang kedua, Setuju. kalau kalian berpikir bahwa konsultan even di Indonesia mahal, kita bisa berani bilang dengan pola kerja kita yang kita bikin sendiri sekarang, no, we are not. Catatannya cuma satu tadi, kita akan melayani Anda remotely gitu, itu aja bedanya. Tapi kita bisa jamin kita harganya sangat-sangat kompetitif dibandingkan yang lain. Dan kita sudah buktikan itu di negara-negara lain juga, gitu. Jadi kita mau make sure bahwa semakin banyak company yang bisa terbantukan karena good expertise itu now affordable. Itu aja. Oke, itu dia closing dari kita buat teman-teman. Balik lagi, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung tanya di komen kalau itu kita di bawah atau langsung aja ke LinkedIn VH atau bisa langsung tanya-tanya juga ke Pak Ferry atau ke aku atau ke siapapun yang ada di VH via LinkedIn, Instagram or anything. You can find it online. Segitu aja dari kita. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Bye bye.